Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan sekali lagi kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita beribadah pada hari ini. Dan saudara bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu tema kita pagi ini yaitu berbicara tentang Yohanes sang murid yang dikasihi. Dan saya ingin mengajak kita membuka satu bagian dari Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-26 dan 27. Jika sudah menemukannya, saudara mari kita perhatikan, saya akan bacakan. Boleh kita tolong? Ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan dan berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman-Nya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara sekalian kasih Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan saudara, di dalam masa Raya Paskah kita tahun ini, saudara, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan satu tema besar, yaitu berbicara tentang Allah Sang Pembebas. Nah saudara, apa artinya itu bagi kita? Apa artinya tema ini di dalam kehidupan atau bagi kehidupan kita? Nah saudara, artinya adalah bahwa kita melihat, kita diajak untuk merenungkan karya Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, itu berkuasa untuk membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu yang mengekang hidup kita. Pertama-tama atau yang terutama saudara, kuasa itu membebaskan kita dari belenggu dan kutuk dosa. Dosa saudara membuat hidup kita terpisah, terputus dari Allah. Dosa akhirnya membuat kita menjadi seteru Allah. Dan karena dosa, akhirnya kita layak, seharusnya kita layak untuk mendapat atau menanggung murka Allah. Tetapi juga di sisi yang lain saudara, Allah juga mau membebaskan kita dari akibat dosa. Di mana saudara, akibat dosa ini seringkali membuat kita hidup di dalam kekacauan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kuasa Allah itu sanggup untuk membebaskan kita dari dampak dosa, yaitu berbicara tentang keegoisan diri. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, banyak orang yang percaya bahwa mayoritas masalah atau konflik saudara ini berakar dari keegoisan diri. Saudara, kalau kita melihat egois, apa sih itu egois? Saudara, egois itu berasal dari kata Yunani, ya, kata dasarnya itu adalah ego, yang artinya adalah aku. Jadi egois ini saudara adalah gambaran dari orang yang selalu mementingkan keakuannya di tengah atau di atas kepentingan orang lain tanpa batas. Orang yang egois tidak peduli dengan bagaimana kondisi atau perasaan orang lain. Pokoknya si aku harus mendapatkan prioritas yang utama. Masa bodoh dengan orang lain. Nah saudara, tapi di sini kita bisa menemukan ada satu kabar baik berbicara tentang egois ini. Apa itu saudara? Kabar baiknya adalah begini. Saudara, kita tidak perlu susah-susah, kita tidak perlu repot-repot, kita juga tidak perlu keluar uang untuk ikut seminar, ikut training. Ya. Bagaimana kiat khusus menjadi orang egois yang efektif.
Saya rasa juga tidak ada orang yang menyelenggarakan seminar atau training semacam itu. Nah, itu sebabnya saudara, kita melihat bagaimana egois ini saudara tanpa harus dilatih, tanpa harus di-training macam-macam, kita tidak perlu juga harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjadi orang egois of the year misalnya. Kita nggak perlu seperti itu. Kita masing-masing saudara, setiap kita punya bakat untuk menjadi orang yang egois. Setiap kita punya saudara kecenderungan untuk ini tanpa harus diajarin. Tanpa terkecuali setiap orang bisa menjadi egois. Dan di sini kita akan belajar tentang keegoisan ini saudara dari seorang rasul yang bernama Yohanes. Salah satu dari 12 murid Yesus. Di mana saudara Yohanes juga disebut sebagai murid yang dikasihi. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita membayangkan tentang profil ya atau pribadi dari Rasul Yohanes, mungkin kita sudah menyelesaikan 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu, ya 5 tulisan Yohanes. Kalau kita sudah membaca, kita membayangkan seperti apa Yohanes itu. Sudah mungkin kita membayangkan, oh Yohanes ini adalah orang yang penuh dengan belas kasih. Hatinya dilimpahi dengan kasih yang begitu luar biasa. Mungkin kita juga bisa membayangkan, oh Yohanes ini adalah sosok figur yang ramah. Ramah kepada siapa saja. Atau mungkin kita membayangkan, saudara Yohanes ini adalah sosok yang juga lemah lembut. Saudara, kalau kita membaca dari tulisan-tulisannya, memang kita bisa mendapatkan gambaran yang seperti itu. Tetapi siapa yang menyangka, saudara? Yohanes pernah bergumul dengan keegoisan dirinya. Ia pernah, saudara, bergumul dengan bagaimana kearogansian atau sikapnya yang kasar kepada orang lain. Nah, saudara, saya mau tunjukkan bagian ini kepada saudara. Bagaimana keegoisan, kasarnya, dan arogansinya Yohanes ini. Nah, saudara, yang pertama kalau kita membaca Injil Markus, pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 37, saudara, maka kita akan menemukan bagian ini, saudara, berbicara, mengisahkan tentang Yohanes yang bersama dengan saudaranya Yakobus datang kepada Yesus. Lalu mereka berdua berkata kepada Yesus, "Guru, izinkanlah kami duduk di sebelah kanan atau kirimu di dalam kerajaanmu." Nah, saudara, dari permintaan ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana kecenderungan hati Yohanes yang egois. Ia pengen menjadi yang terbesar, ia pengen menjadi yang terutama, ia pengen punya kedudukan, punya posisi, punya kuasa dibanding murid-murid yang lain. Bahkan mungkin saja ia tidak peduli dengan teman-temannya, yang penting aku ada di posisi yang enak, nyaman. Ia pengen, saudara, ada di pihak yang ikut memerintah bersama Yesus, bukan melayani. Dan tidak hanya itu, saudara, tidak hanya egois, saudara, Yohanes juga memiliki sikap yang kasar, yang arogan. Buktinya apa, saudara? Ada 2 bagian kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-54. Di sini ada 2 kisah yang menunjukkan. Yang pertama, saudara, ayat 49 berbicara tentang satu kali ada seorang yang bukan dari golongan atau kelompok bilangan murid Yesus. Nah, saudara, orang ini melakukan tindakan mengusir setan dengan menggunakan kuasa nama Yesus. Saudara, perhatikan respon dari Yohanes. Apa yang ia lakukan terhadap orang ini. Di sana kita akan menemukan bagaimana Yohanes itu mencegah, itu melarang orang tersebut. Kenapa? Karena Yohanes beranggapan bahwa kelompok murid Yesus itu dan juga kuasa Yesus itu adalah sesuatu yang eksklusif. Gak boleh sembarangan. Kalau bukan dari kelompok murid Yesus, bukan dari golongan kami, begitu ya, kamu gak boleh.
Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Begitu arogan, eksklusif. Dan yang kedua saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-54, ini konteksnya adalah pada waktu itu Yesus bersama dengan para murid hendak memasuki satu desa yang disebut desa orang Samaria. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus dan para murid? Orang-orang Samaria atau penduduk desa itu menolaknya. Menolak Yesus. Dan sekali lagi, lihat respon dari Yohanes. Apa yang terjadi di sana? Saudara, Yohanes itu marah. Bahkan dengan arogannya, Yohanes berkata kepada Yesus, apakah perlu saya berdoa, Guru? Saya berdoa minta api turun dari langit menyambar, membinasakan seluruh penduduk desa ini. Saya lihat bagaimana Yohanes itu ternyata punya pergumulan. Dia satu pribadi profil yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan tadi di awal. Sosok yang lemah lembut, penuh kasih, ramah dan sebagainya. Justru sebaliknya, Yohanes bergumul dengan keegoisan. Ya ingin menjadi yang terbesar. Ya bergumul dengan bagaimana dia kasar dan arogannya kepada orang lain. So, saya sampai mikir, kira-kira kenapa ya? Atau apa yang membuat Yohanes itu bisa menjadi pribadi yang egois, kasar, arogan seperti itu? Kenapa, saudara? Saudara, Pak, di dalam perenungan saya menemukan paling tidak ada dua penyebabnya. Dan saya ingin mengajak saudara kita bersama-sama untuk melihat sembari kita menilik hidup kita. Jangan-jangan kita punya gambaran yang sama seperti Yohanes ini. Nah, yang pertama saudara, itu berbicara tentang bagaimana pengalaman hidup itu membentuk kepribadian, karakter dari Yohanes. Nah, saudara, ada seorang konselor yang pernah mengatakan bahwa pengalaman itu entah baik, entah buruk, ternyata punya andil di dalam membentuk kepribadian atau karakter kita. Tapi seperti dua sisi mata koin, saudara. Kita perlu lihat bahwa pengalaman ini, saudara, satu sisi memang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kita mungkin sudah alami yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Tetapi di sisi yang lain ada juga pengalaman hidup yang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang egois. Mungkin saudara dalam hati bertanya, kok bisa? Saya akan tunjukkan begini, misalnya ada seorang yang dari kecilnya dia itu dididik, diasuh dengan katakanlah dia itu selalu diutamakan. Apa-apa dia dimanja, katakanlah seperti itu. Dia tidak pernah ditegur. Dia tidak pernah ditunjukkan ini benar, ini salah. Ya diperlakukan dengan begitu luar biasa baik. Gitu ya. Tidak pernah disalahkan dan lain sebagainya. Nah, saudara, orang yang seperti ini kelak waktu dewasa sangat besar kemungkinan dia akan akhirnya mempunyai pemikiran, dia lalu akhirnya menuntut perlakuan yang sama dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya orang yang seperti ini, saudara, akan sangat susah untuk berempati, menempatkan diri pada posisi orang lain. Sangat susah untuk merasakan perasaan orang lain. Kenapa? Karena tidak pernah diajari seperti itu. Selalu apa-apa dia yang diutamakan dan seterusnya. Itu akan membentuk kepribadiannya. Itu akan membentuk karakternya seperti itu. Tetapi juga yang kedua, ada juga sikap egois yang disebabkan atau muncul karena apa? Pengalaman pahit di dalam hidupnya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang. Ia tidak pernah katakanlah menemukan pemenuhan emosinya. Seperti sebuah lagu misalnya ya, dibanding-bandingke dari kecil terus bertumbuh dewasa selalu dibanding-bandingkan misalnya. Maka orang yang semacam ini sangat besar kemungkinan ia akan mempunyai apa? Mempunyai kelaparan, kehausan
untuk pemenuhan akan emosi atau PR-PR di masa lalu yang belum selesai. Bisa jadi ketika ada ia menemukan, ia merasakan kasih, sudah orang yang semacam ini akan dengan segera memeluk erat itu, memegang erat itu, ia akan ketakutan jangan sampai ini hilang. Karena aku tidak pernah mengalami dikasihi, tidak pernah disayang. Jadi ketika dia merasakan, wah kok enak ya rasanya disayang, dia akan pegang itu erat-erat. Dia akan terus jaga itu jangan sampai itu kembali hilang. Akhirnya apa itu membentuk sekali lagi kepribadiannya. Menjadi orang yang egois. Menjadi orang yang akhirnya apa? Mencoba mencari pemenuhan atau pemuasan dari apa yang dia tidak pernah rasakan. Dan saudara, tampaknya hal ini dialami oleh Yohanes. Sang murid yang dikasihi. Saudara, mari kita simak. Saudara, kita tahu ya bahwa semua murid-murid dari Tuhan Yesus sebelum mereka mengikut Yesus menjadi murid Yesus, saudara, semua murid-murid Yesus ini punya kehidupan di masa lalunya. Ada yang sebagai pemungut cukai, sebagian adalah orang yang bekerja sebagai nelayan. Nah, Yohanes ini adalah salah satunya. Jadi sebelum dia mengikut Yesus menjadi murid Yesus, Yohanes ini adalah seorang nelayan. Tetapi saudara, kalau kita mau meneliti lebih lanjut, ternyata Yohanes ini BNB, saudara. Apa itu BNB? BNB ini bukan kode kripto, Binance bukan ya. BNB ini adalah bukan nelayan biasa. Jadi Yohanes ini adalah sosok nelayan yang bukan sembarang nelayan nih, saudara. Bagaimana kita tahu? Perhatikan. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 19-20, maka kita akan menemukan informasi bahwa Yohanes ini adalah nelayan, tetapi juga saudara, ia punya orang-orang upahan. Ia punya pegawai, ia punya karyawan. Nah saudara, tentu kita tahu hanya orang-orang yang ada di dalam jajaran yang katakanlah oke, top, baru punya bawahan. Kan seperti itu. Inilah Yohanes. Ia bukan sosok nelayan biasa. Tapi ia adalah nelayan yang berada. Dan yang kedua saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-18, ayat 15 dan 16, saudara, kita akan menemukan informasi bagaimana Yohanes ini ternyata dikenal, dan Yohanes ini juga mengenal. Jadi mengenal dan dikenal oleh imam besar. Dan tidak hanya itu, perhatikan. Yohanes juga kenal orang-orang yang ada di sekitar kompleks istana imam besar. Nah saudara, padahal tidak semua orang, atau boleh dikatakan tidak sembarang orang punya akses yang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang diakui, yang terpandang, yang punya katakanlah nama, yang punya akses untuk mengenal dan dikenal oleh imam besar. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana Yohanes ini ternyata sosok nelayan yang bukan sekedar nelayan. Dengan segala pengalaman, dengan segala pencapaian, saudara, inilah yang membentuk saudara hidup Yohanes menjadi seorang yang penuh dengan keegoisan. Tidak jarang dia bersikap kasar, arogan terhadap orang lain. Bukankah saudara, dengan pengalamannya sebagai majikan, Daoke misalnya begitu ya, Yohanes sudah terbiasa untuk apa? Perintah, main perintah. Dia punya anak buah, dia punya kuasa. Dia punya kontrol terhadap anak buahnya. Dia bisa suruh anak buahnya itu untuk apa saudara? Melakukan apa yang dia mau. Ambilin jala. Pasti pegawainya akan nurut. Kayuh lebih cepat lagi dong. Ayo cepat. Yohanes terbiasa dengan itu. Dan juga saudara,
sebagai orang yang terpandang, tentu saudara Yohanes juga merasakan atau punya kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Dan tidak luput saudara, ia juga selalu ingin apa? Berada di dalam kenyamanan dan keamanan diri. Inilah saudara yang akhirnya membentuk kepribadian karakter dari Yohanes. Itu sebabnya kalau kita melihat dari 12 murid Yesus, saudara Yohanes ini menjadi gambaran sosok murid yang penuh dengan ambisi. Ya sangat ambisius. Ya ingin sekali menjadi yang terbesar, menjadi yang terutama. Ia tidak peduli dengan rekan-rekannya yang lain, masa bodoh dengan mereka. Yang penting aku duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus, sama-sama memerintah, sama-sama berkuasa, sama-sama katakanlah ada di dalam kenyamanan dan keamanan. Saudara, itulah sebabnya Yohanes jadi sosok pribadi yang apa, saudara? Yang hanya memikirkan diri sendiri. Hanya mencari kepuasan diri sendiri. Masa bodoh dengan orang lain. Saudara, itu alasan yang pertama yang kita bisa dapatkan kenapa ya Yohanes bisa menjadi sosok atau pribadi yang egois seperti itu. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan ini saya merasa belum puas. Saya tidak berhenti dengan jawaban ini. Memang betul, sekali lagi pengalaman itu dapat membentuk pribadi seseorang. Tetapi saudara boleh dikata itu kan faktor eksternal. Pengaruh dari luar yang masuk ke dalam. Kita nggak boleh lupa juga ternyata bahwa ada faktor internal hati, kondisi hati kita. Di mana saudara ini juga punya peran yang begitu luar biasa. Ya, jadi bukan hanya yang dari luar masuk ke dalam, tetapi yang dari dalam keluar, ini juga punya peranan yang sangat penting. Dan kita mengingat, bukankah dosa telah merusak hati kita? Dosa itu telah merusak bagaimana tatanan dalam hidup kita. Dosa itulah yang seringkali mengacaukan hati dan hidup kita. Itu sebabnya saudara, saya melihat ada satu alasan yang mendasar dari diri Yohanes yang membuat akhirnya dia menjadi pribadi yang terbelenggu di dalam keegoisan dan kearogansiannya. Dan saudara, ketika saya membaca tulisan dari Timothy Keller ini, saudara, saya menemukan satu hal yang saya rasa ini sangat menarik sekali. Bagaimana egois ini saudara terkait erat dengan hati yang dipenuhi oleh berhala. Tim Keller pernah menuliskan begini, hati manusia yang berdosa mengambil hal-hal baik seperti karir yang sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga, lalu mengubahnya menjadi hal-hal yang hakiki. Hati kita kemudian mendewakannya atau memberhalakannya sebagai pusat dari kehidupan kita. Karena menurut kita, itu semua dapat memberi kita arti, dapat memberi kita keamanan, keselamatan, dan pemenuhan kalau kita punya itu. Saudara, hati yang dikuasai oleh dosa inilah yang akhirnya membuat kita mempunyai keegoisan diri. Dan kita memberhalakan diri. Saya menemukan ada kaitan yang erat antara hati yang penuh dengan keegoisan dengan hati yang dikuasai oleh berhala. Dan dalam hal ini saudara, berhala yang dimaksud bukan patung dari kayu, tembaga dan lain sebagainya, bukan. Tetapi segala sesuatu yang kita cintai. Lalu kemudian kita kejar itu. Untuk apa saudara? Untuk menggantikan Allah di dalam hidup kita. Padahal sesungguhnya itu adalah Allah atau ilah palsu. Saudara, bukankah orang yang egois ini senang menomorsatukan diri sendiri? Ia berpikir bahwa segala sesuatu itu bergantung atau diukur berdasarkan dirinya sendiri. Dan orang egois saudara beranggapan bahwa dirinya ini adalah pusat penentu dari segalanya. Termasuk di dalam bagaimana ia berelasi dengan Tuhan.
Orang yang egois atau hanya memikirkan diri. Saudara bisa, tanda kutip ya, menggunakan atau memperalat Tuhan demi tujuannya terpenuhi atau terpuaskan. Charles Spurgeon, saudara, mengungkapkan ini dengan tepat sekali, dengan bagus sekali. Spurgeon mengatakan begini, jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan harapan untuk mendapatkan berkat atau surga, maka sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan, melainkan untuk diri sendiri. Kita menemukan ada kaitan yang erat antara seorang yang egois, di mana saudara pada saat yang bersamaan sesungguhnya ia sedang memberhalakan dirinya. Ia sedang memberhalakan dirinya atau sesuatu yang ada di dalam dirinya. Apapun itu. Dan itulah yang terjadi dalam diri Yohanes, sehingga kita bisa melihat dari sisi yang lain. Ketika kita melihat permintaan Yohanes kepada Yesus untuk bisa duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Pada saat itu Yohanes sedang memberhalakan dirinya. Dia sedang mengejar kuasa atau kontrol atas hidup, atas orang lain. Ya mungkin saat itu juga sedang mengejar pengakuan dari orang lain. Atau mungkin ia juga sedang mengejar yang namanya kenyamanan atau keamanan diri, saudara. Di mana semuanya ini, pengejaran-pengejaran ini, untuk menggantikan Allah di dalam hidupnya. Itulah saudara yang menjadi gambaran. Bagaimana hati Yohanes itu dikuasai oleh berbagai macam berhala. Yang terus ia bawa bahkan pada saat ia mengikut Yesus sekalipun. Gambaran dari keegoisan dan pemberhalaan. Saudara, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi titik balik perubahan radikal dalam diri Yohanes dari seorang yang egois, kasar, arogan, menjadi pribadi yang penuh kasih, yang hatinya dilimpahi dengan kasih. Nah, saudara, di antara banyaknya momen kebersamaan antara Yohanes dengan Yesus, di mana Yohanes sudah berulang kali mendengar pengajaran Yesus, Yohanes juga sudah berulang kali melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yohanes juga sudah berkali-kali merasakan kasih Yesus. Saudara, terselip ada satu momen atau satu peristiwa yang begitu menyentuh hati Yohanes, sehingga ini mengubah paradigma dan sikap hatinya. Momen ini, saudara, sangat berkesan bagi Yohanes. Bahkan untuk mencatat momen ini, merekam momen ini, ia menuliskan di dalam Injilnya sampai 5 pasal. Yaitu mulai dari Yohanes pasal 13 sampai 17. Yaitu apa? Momen perjamuan malam terakhir di ruang atas itu. Di mana saudara, dengan mata kepalanya, Yohanes melihat Yesus melakukan sebuah tindakan yang tidak terduga bahkan oleh dirinya. Yaitu Yesus mencuci kaki para murid. Seakan tanpa sedikit pun ada ego di dalam diri Yesus. Satu persatu kaki para murid dibasuh. Bagian yang paling kotor Tuhan basuh, Tuhan bersihkan. Sudah tentu tindakan ini menampar diri Yohanes yang penuh dengan keegoisan. Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Yesus yang adalah guru dan Tuhan, tetapi ia mau merendahkan dirinya. Dia yang adalah raja, yang seharusnya pantas untuk dilayani, justru datang untuk melayani. Dan melalui pembasuhan kaki para murid ini, Yesus juga memberikan sebuah pengajaran dan teladan bahwa kasih itu harus diwujudkan di dalam tindakan nyata. Kasih itu adalah tindakan aktif, bukan pasif. Ia aktif memberi, bukan aktif menunggu diberi. Ia rela memberi,
tanpa menuntut harus kembali. Ia aktif membuang keakuan tanpa harus menunggu orang lain yang melakukan. Sudah di dalam malam itu, di dalam ruang atas itu, sekali lagi Yesus juga menjelaskan apa yang menjadi visinya, tujuannya di tengah dunia ini. Bagaimana bahwa ia mengatakan ia akan ditangkap, ia akan didera, disiksa, ia akan mati di atas kayu salib sebagai puncaknya. Tapi semuanya itu bukan karena kesalahan dari diri Yesus, tetapi demi menanggung hukuman dosa manusia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, menunjukkan, ia rela ditolak, supaya kita, orang berdosa, kita diterima. Yesus rela, Yesus yang tidak mengenal dosa itu, ia rela menjadi berdosa, supaya kita dibenarkan. Yesus yang mulia itu, rela menjadi hina, supaya kita yang hina menjadi berharga. Yesus rela dihukum, menanggung hukuman, supaya kita dikasihi, diterima kembali oleh Allah. Sang kehidupan itu rela mati di atas kayu salib untuk bertukar tempat dengan kita. Sudah sekali lagi hal ini, apa yang diungkapkan oleh Yesus ini menampar diri Yohanes. Ia disadarkan bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang pencapaian dengan segudang prestasi atau prestis. Hidup juga bukan berbicara tentang bagaimana ego harus dipuaskan, tetapi bagaimana mencari dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di momen perjamuan malam terakhir itu, di ruang atas itu, kasih Yesus itu menyentuh hati Yohanes dan mengubah secara radikal dari yang dulunya seorang yang egois, kasar, arogan, menjadi seorang yang penuh dengan belas kasih, yang lemah lembut, yang ramah. Dan kita melihat sejak saat itu perubahan radikal terjadi dalam diri Yohanes. Ketika Yesus diadili, ketika Yesus disiksa, didera, Yesus disalibkan, tidak pernah Yohanes menyangkal, Yohanes meninggalkan Yesus. Ia terus bersama dengan Yesus. Bahkan tidak hanya itu, ia menemani ibu Yesus. Yohanes bersama-sama dengan ibu Yesus. Ia mendampingi, ia menguatkan. Sampai di bawah kayu salib itu, di bawah kaki salib itu. Yohanes bersama dengan ibu Maria. Dan itu sebabnya saudara kita melihat Yesus berkata kepada Yohanes, ia mempercayakan ibunya kepada Yohanes untuk ia jaga, ia rawat. Karena tidak mungkin sekali lagi orang yang egois itu mau sharing, mau caring, mau loving. Gak ada dalam kamus orang egois seperti itu. Gak ada dalam kamus orang egois itu mau memberi, mau memperhatikan, mau peduli, mau mengasihi orang lain. Gak ada. Tapi karena kasih kuasa Yesus itu yang telah mengubah hati Yohanes secara radikal. Maka di dalam hati Yohanes, dia tidak lagi menjadi orang yang egois. Itu sebabnya kenapa Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Ini juga memberikan gambaran kepada kita, saudara. Tuhan Yesus menjadikan Yohanes sebagai teladan, sebagai contoh nyata bahwa kasih Yesus, kuasanya di dalam kematian dan kebangkitannya sanggup untuk membebaskan kita dari belenggu keegoisan. Kasih Yesus itu sanggup mengubah hidup kita dan ia mau mengubah hidup kita. Saudara, mungkin kita pernah hidup atau mungkin kita pernah mengalami pengalaman pahit yang tidak menyenangkan, di mana pengalaman itu pada akhirnya membentuk hidup kita, karakter kita, kepribadian kita. Kita menjadi egois, kita menjadi arogan, kasar. Tapi sama seperti Yohanes. Dan percayalah, kuasa Yesus, kuasa kasih Kristus
sanggup untuk mengubah hati. Sanggup untuk mengubah hati kita, hidup kita. Dan Ia mau. Oleh karena itu mari percayalah. Mintalah kepada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, ubah hatiku. Tuhan, ubah hidupku. Dan di sini kita juga melihat bagaimana kasih kuasa Yesus juga memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Bahkan orang yang mungkin sangat susah untuk kita kasihi. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya untuk kita pada saat kita masih berdosa sekalipun. Sudah tidak ada satu hal baik, jasa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan yang membuat kita akhirnya makin dikasihi, lebih dikasihi. Tidak ada, saudara. Bahkan sebelum dari itu semua kita bisa melakukan itu. Tuhan sudah kasih kita kasih yang begitu luar biasa. Dan itu cukup. Sehingga saudara dengan kasih Tuhan itu. Saudara kita juga bisa dimampukan, diteguhkan, dikuatkan untuk apa? Kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa membuang keegoisan diri kita. Mematikan keakuan kita. Untuk kita lebih peduli. Untuk kita lebih memperhatikan. Kita bisa memberi kepada orang lain. Bahkan orang yang sangat sulit untuk kita kasihi sekalipun. Dan saat ini Tuhan mengingatkan hal ini dalam hidup kita. Di momen Prapaskah ini. Bahwa kasih Tuhan itu sanggup untuk mengubah. Sanggup untuk memampukan kita. Buang keegoisan kita. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, kita ingat ya, di dalam masa Prapaskah ini kita diberikan lembaran doa. Dan doa Prapaskah yang kelima ini saudara sangat indah. Dan saya berharap ini juga boleh menjadi respon kita, saudara dan saya. Kita tidak hanya berhenti membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Tapi kita juga mau untuk melakukannya. Dimulai dari apa? Kita datang kepada Tuhan, kita mohon Tuhan untuk apa? Mengajari kita untuk tulus di dalam mengasihi semua orang. Dan kita dimampukan untuk menunjukkan kasih itu di dalam tindakan nyata. Melalui perkataan, melalui tindakan atau perbuatan secara sederhana misalnya. Di dalam ibadah semacam ini saudara kita bisa mempraktekkan itu. Kita bisa lihat orang-orang yang rekan-rekan yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Siapa tahu ada rekan yang kita belum kenal. Sepertinya baru pertama kali mungkin ada di dalam ikut ibadah di gereja kita. Saudara kita bisa pakai perkataan kita untuk menyapa. Kalau senyum mungkin agak susah karena semua pakai masker ya. Gimana cara kelihatannya? Ini maka perlu direvisi 3S. Senyum, sapa, salam kalau pakai masker ini harus bagaimana? Mungkin perlu bikin masker yang transparan begitu ya. Supaya senyumnya kelihatan. Tetapi kita bisa menyapa. Memberi tangan terlebih dahulu. Halo, siapa namanya dan seterusnya. Kita bisa mulai hal-hal yang simple, sederhana. Untuk menunjukkan. Sudah untuk menyapa orang terlebih dahulu, itu ternyata gak gampang. Kita juga perlu membuang ego kita. Kita pengennya disapa terlebih dahulu. Untuk menyapa mungkin kita pikir-pikir. Gak kenal misalnya. Tapi kita mulai bisa mempraktekkan dari hal yang sederhana. Saudara. Dan biarlah, sekali lagi, perenungan firman Tuhan ini mengingatkan bagaimana kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kita telah terlebih dahulu diubahkan oleh Allah. Mari kita meresponinya dengan kita mau mengasihi orang lain dengan benar sebagaimana Tuhan telah meneladankan